Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terpujilah Allah yang berkenan menyertai dan memberkati kita semua, sehingga pagi ini kita dapat bertemu lagi di dalam Renungan Verse of the Day hari Sabtu 13 September 2025. Mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami sampai hari ini. Kami penuh kelemahan dan dosa, ya Bapa ampuni kami dan layakkan kami mendengar suaramu melalui kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-14 yang mengatakan demikian. Namun kepala rumah ibadah marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari kisah penyembuhan seorang ibu yang sudah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Tentu Yesus sangat tahu kondisi ibu itu. Dan Yesus sangat mengerti penderitaan ibu itu. Karena itu di dalam ayat 12 Yesus memanggil ibu itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Mujizat terjadi pada waktu itu. Ibu itu sembuh oleh jamahan tangan Tuhan dan ia pun memuliakan Allah. Namun yang mengejutkan di dalam kisah ini adalah reaksi kepala rumah ibadah ketika melihat mujizat Tuhan terjadi atas ibu itu. Dia tidak memuliakan Allah bersama dengan ibu yang sudah 18 tahun menderita sakit. Tetapi justru dia marah, dia protes, dia mengkritik karena ibu itu disembuhkan pada hari Sabat, dan menurut dia Yesus bekerja pada hari Sabat. Yesus melawan tudingan ini dengan berkata di dalam ayat 15 sampai ayat 16, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan kepada kepala rumah ibadah, kepada orang yang setiap hari berada di rumah ibadah, kepada orang yang setiap hari membaca kitab suci, kepada orang yang setiap hari melayani umat Tuhan. Yesus mau berkata kepadanya, "Di manakah belas kasihanmu? Masakan hewan piaraanmu engkau layani, engkau beri makan dan minum pada hari Sabat, sedangkan manusia, saudaramu sebangsamu, tidak engkau kasihi." Inilah yang namanya pelayanan tanpa belas kasihan, dan itu sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi seperti kepala rumah ibadat ini. Hidup melayani di rumah Tuhan, hidup beribadah, tetapi semuanya sia-sia karena tidak membawa dampak dan perubahan hidup yang berarti dan memuliakan Allah. Seorang teolog Amerika bernama Michael Horton mengatakan, gereja Tuhan bukan panggung untuk kita unjuk diri, tetapi gereja adalah sebuah taman untuk kita bertumbuh. Maka mari kita bertanya, apakah hidup kekristenan kita, aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan selama ini, membuat kita bertumbuh semakin hari semakin menyerupai Kristus, sehingga kita memiliki belas kasihan seperti Kristus? Ataukah sama seperti kepala rumah ibadah yang hidup dalam kemunafikan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak hidup seperti kepala rumah ibadah yang beribadah dan melayani, tetapi tidak memiliki belas kasihan kepada perempuan yang menderita sakit selama 18 tahun.
kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat membenci kemunafikan. Maka jauhkan kami dari segala macam kemunafikan, dan tolong kami untuk selalu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.